Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini kita akan membahas bagaimana persiapan untuk membentuk fisik kita agar kita siap dalam menjalankan kegiatan pendakian. Dan kita akan meminimalisir gimana supaya pada saat setelah melaksanakan pendakian kita tidak capek terlalu berat capeknya. Jadi tidak ada namanya pegel-pegel, tidak ada namanya kram, tidak ada namanya kita nggak bisa karena jongkok itu sakit. Jadi seperti itu. Nah, yang kita perlu cermati adalah bagaimana menyiapkan fisik kita ini supaya kita hemat tenaga dan kuat stamina. Jadi akan kita pelajari bareng-bareng hari ini. Setidaknya ini yang berfungsi pada diri kami biasanya. Jadi ini adalah yang biasanya kami lakukan. Mungkin kalau teman-teman berbeda atau ada ilmu lain di luar sana yang cocok sebagai teman-teman, silakan dicoba juga nggak apa-apa. Cuman ini berdasarkan pengalaman kami dari mencoba berbagai cara, inilah yang ketemu yang lebih pas untuk diri kami pribadi ya. Mungkin ini bisa dibilang juga nggak cocok untuk beberapa orang, tapi sudah kami coba dan sudah kami lakukan, dan kami juga tes kepada para senior yang usianya 60 tahun ke atas, dan alhamdulillah semuanya memiliki pengalaman yang baik pada saat melakukan pendakian. Hasilnya memuaskan. Dan yang akan kita lakukan ini cocok untuk segala usia ya. Jadi tidak peduli Anda mau gendut, mau kurus, mau laki-laki, mau perempuan, mau usia muda ataupun usia tua sekalipun, senja ya, ini masih tetap bisa dilakukan. Jadi tidak terlalu memberatkan atau memforsir fisik teman-teman sekalian. Nah, kegiatan yang pertama akan kita lakukan adalah kita mempersiapkan fisik pra pendakian, dimana yang akan kita kembangkan, kita improve dalam tubuh kita ada dua macam. Yang pertama adalah mobility. Nah, mobility ini apa? Mobility ini adalah kemampuan sendi untuk bergerak. Yang kedua adalah strength. Strength ini adalah kekuatan otot rangka kita. Adapun yang ketiga sebenarnya, tapi ini hanya pilihan aja, yaitu kardio. Kalau saya sendiri kardionya jarang banget, karena kita kalau daki kebanyakan nggak lari, nggak trail running. Jadi untuk kardio saya agak kurangi karena tubuh saya kurus. Jadi kalau saya kebanyakan kardio malah tambah kurus. Kecuali kalau Anda ingin menguruskan berat badan sekalian, nanti kardionya sekalian. Nah, yang pertama adalah mobility. Ini adalah latihan yang sering sekali dilupakan oleh kebanyakan orang, bahkan termasuk yang expert sekalipun. Karena biasanya latihan-latihannya paling hanya lari, hanya push up, hanya squat dan sebagainya, tapi mobility-nya kurang, sehingga cenderung kita bisa kena cedera yang namanya kram atau keseleo dan lain sebagainya. Jadi latihan mobility ini untuk mencegah itu semua, tidak menghilangkan kemungkinan cedera, tapi mengurangi kemungkinan kita untuk cedera. Ya, jadi jangan dianggap terus kita jadi super power begitu ya, enggak. Tetap kita harus waspada dan hati-hati. Nah, pertama kita harus mengerti sistem gerak tubuh kita ketika latihan mobility. Sistem gerak tubuh kita itu ada bahu. Bahu kita kan bisa begini. Nah, kemudian pinggang kita bisa begini. Kita bisa begini. Dan juga kita bisa begini. Nah, ini perlu kita latih setiap hari agar istilahnya sendi kita itu nggak tayangan gitu loh. Jadi latihannya kayak gimana? Ini ada beberapa tips dari kami yang biasa kami lakukan di bela diri Sistema Surabaya ya. Jadi kita biasanya mulai untuk merilekskan bahu dengan menggerakkannya tanpa disentak. Jadi kita dua tangan begini, satunya begini, kita bikin gini aja. Full range of motion, jadi kita sejauh mungkin bisa mencapai ke belakang, itu lebih bagus. Lakukan sesuai kebutuhan, durasinya terserah berapa, tapi ketika Anda sudah mulai tidak nyaman, bisa dihentikan.
Nah, kalau sudah dibalik. Jadi seperti membentuk dua lingkaran gitu ya. Nah, kemudian ini kan sudah panas nih. Jadi kita udah bisa enak, bisa ditambahin lagi dengan cara masing-masing tangan unilateral ya. Itu membentuk angka 1 sampai 10, kemudian dari 10 ke 1. Jadi contohnya kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Begitu juga tangan yang selanjutnya. Cuman ini kita skip aja biar videonya nggak kelamaan ya. Kemudian kalau kita udah selesai dengan kanan dan kiri, kita bisa gerakkan siku kita membentuk pola yang sama 1 sampai 10 dan 10 sampai 1. Jadi ini kita bisa ke depan 1, 2 atau bisa ke samping. Jadi membentuk angka sebisanya. Ya, jadi kita aktifkan mobilitas dari sendi bahu kita. Kenapa ini penting? Karena bahu kita kadang-kadang kan dipakainya akan menjadi berat ketika kita membawa beban seperti carrier. Nah, dari 10 kembali ke 1. Yang nggak harus bentuk angka sih, yang penting kan gerak. Cuman kita kasih 10 sampai 1, 1 sampai 10 itu supaya pas 20 itu kan ya. Nah, kayak gitu. Habis itu rilekskan. Kemudian ganti tangan yang selanjutnya. Kemudian untuk pemanasan selanjutnya masih di bahu. Jadi ini pemanasan sekaligus kita membentuk kekuatan otot rangka dari ini otot deltoid sama trapezius. Jadi kita tinggal begini atau boleh jarinya dibuka, boleh jarinya menggenggam, terserah. Kita cuman gerakkan begini aja ke depan. Nah, ini peredaran darah yang tadinya kaku-kaku di tulang punggung, di bahu, di leher, dan lain sebagainya akan dialirkan. Kalau sudah dirasa berat, dibalik. Yang penting melakukannya dengan hati yang gembira ya, jadi bukan hati yang terpaksa. Karena beda hormon nanti. Kalau kita hatinya nggak gembira, yang keluar nanti hormonnya kortisol. Sedangkan kalau kita sedang bahagia, keluar nanti hormonnya oksitosin. Jadi itu akan membantu sekali. Mental, mindset itu penting. Kemudian setelah kita selesai dengan bahu, kita mulai masuk ke namanya pinggang. Atau ini, bagian tulang belakang sini kita perlu rangsang. Kita cukup kayak gini aja. Bergerak sejauh mungkin. Hitungannya berapa? Hitungannya bebas sak kuate. Mau sampai dari sahur sampai buka kalau kuat ya nggak apa-apa. Tapi pasti Anda nggak sholat kalau kayak gitu. Jadi ini gerakan lumayan bisa membantu peredaran darah yang ada di sekitar tulang punggung kita untuk yang biasanya nyandet-nyandet mungkin karena duduk kebanyakan kerja dan lain sebagainya itu bisa lancar kembali, terutama yang kerjanya banyak duduknya. Biasanya kan lumbar yang di sini itu yang banyakan sakit ya, lah itu kita stresnya kita riliskan, kita rilekskan kayak gitu. Kemudian untuk kaki, kita model pemanasan dan mobilitasnya itu sama seperti kita kalau jadi atlet sepak bola. Jadi seperti biasanya ya, kita boleh kayak gini sambil jalan, atau kalau mau simpelnya paket praktisnya kita bentuk angka 1 sampai 10, 10 sampai 1 dengan menggunakan kaki seperti tangan kita tadi. Jadi kita bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini pun juga bermanfaat. Selain sendi yang ada di selangkangan, kita juga bisa mengerti sejauh mana tingkat kestabilan keseimbangan kita. Jadi kita bakalan ngerti kaki kita antara yang kanan dengan yang kiri, kebalik ya, yang kanan sama yang kiri itu ada misbalance apa enggak. Jadi kita bisa ngetes diri kita sendiri itu dengan cara seperti itu. Siapa tahu tadi yang kanan, oh kaki kirinya ternyata stabil, bisa menopang 1 sampai 10, 10 sampai 1. Pas begitu ganti yang kiri, oh ternyata boyak semua. Lah itu berarti ada masalah keseimbangan di kaki yang kanan. Untuk kalau seperti itu berarti kita harus fokus memperkuat kaki yang lemahnya. Itu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh latihan mobility atau untuk pemanasan. Ini biasa saya lakukan sebelum naik. Jadi ketika hari H-nya. Jadi dari sebelum hari H 1 bulan sampai hari H-nya, dan besoknya ketika mau turun, saya melakukan latihan yang namanya mobility training ini. Beda dengan strength training atau latihan pengencangan otot. Itu dimana kita yang mengeluarkan tenaga, merangsang otot kita untuk menjadi lebih kuat. Bonusnya tulang kita juga ikut kuat. Cuman karena kita di sini berbicara tentang batasan usia, supaya kita nggak terlalu berat-berat juga, nggak terlalu menghabiskan tenaga, maka kita harus cermat memilih jenis latihan yang paling efektif tapi paling efisien dalam membentuk kekuatan dan otot. Yang biasa kita lakukan adalah standar gerakan sejuta umat. Biasanya itu push up. Jadi push up ini sekuatnya aja, posisinya terserah, tergantung kemampuan fisiknya teman-teman. Saya kok nggak enak ya, nah sini aja. Semoga nggak ada tai sapi ya di sini. Jadi yang penting push up ini benefitnya banyak sekali. Jadi kita mengencangkan otot tricep, kita mengencangkan otot pecs atau dada. Kita juga mengencangkan otot perut kita, bokong, hamstring, dan beberapa lainnya sebagai bonus. Jadi kita bisa mulai tergantung level tingkat fitnya teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman sudah advance atau tingkat fitnya baik sekali, kita bisa mulai dengan posisi yang kakinya lurus seperti ini. Kemudian pantatnya jangan begini ya, tapi kemaluannya kita tekuk ke dalam. Jadi banyakkan perutnya kita involve di sini, kita libatkan. Tangan dibuka selebar bahu. Kita turunnya kurang lebih 2 sampai 3 detik. 1 2 3, nggak sampai nyentuh tanah. Kita dorong 1 detik. Waktu turun kita tarik nafas, waktu dorong kita buang nafas. Kalau teman-teman melakukannya seperti ini pasti berat, karena ini sudah melibatkan otot yang lain, yaitu otot yang lebih kecil, otot bahu. Sedangkan otot yang lebih besar adalah dada. Jadi ketika posturnya benar, maka gerakan push up-nya harusnya lebih ringan. Nah, kalau teman-teman sudah usia senja atau mungkin ibu-ibu gitu ya, yang nggak kuat dengan posisi push up-nya kakinya lurus, teman-teman bisa menggunakan dengkul untuk jadi penopangnya. Jadi gerakannya masih sama, tidak begini ya, tapi kemaluan ditekuk ke depan, kita kunci perut kita, baru kita turun. Yang perlu diperhatikan adalah ketika posisi tangan ini turun, tangan tidak ke sini, tidak ke sini, tapi membentuk sudut kelek ini 45 derajat. Jadi kami ulangi, ketika posisi tangan ini turun, ini tidak rapat dengan bahu, tidak rapat dengan badan, tidak juga ke samping.
karena ini malah akan merusak postur. Jadi kita ke 45 derajat. Ya, ininya nanti akan ada di depannya dada. Seperti ini. Tidak terlalu lebar juga, walaupun ini akan lebih menguatkan, tapi ini terlalu berat untuk pemula. Ya. Lebih enak di depannya kelek. Seperti ini. Kalau makin rapat, yang makin terlibat adalah otot tricepsnya dibandingkan otot dadanya. Jadi seperti itu. Kemudian yang harus kita latih selanjutnya tentu saja yang menopang seluruh beban badan kita, yaitu kaki. Kaki ini adalah otot yang paling besar karena dia kompleks, banyak ya, dari mulai hamstring, calfsnya ada 2, hamstringnya ada berapa, quadriceps ada 4, belum lagi yang kecil-kecil dan sebagainya. Makanya itu harus dilatih supaya kita kalau nanjak bawa beban ini nggak kaget ketika kita melakukan pendakian. Yang biasa kami lakukan gerakannya simple, mungkin cuman satu macam gerakan aja, yaitu namanya squat. Dimana squat ini adalah kita merendahkan badan kita tanpa merubah telapak kaki kita. Kelihatan nggak di sini? Jadi kita bisa variasinya macam-macam ya, ada yang kakinya dibuka, ada yang kakinya rapat. Cuman yang umum kita lakukan untuk di awal-awal ini, kita selebar bahu, ujung kakinya jarinya menghadap ke depan boleh, menghadap ke samping boleh. Yang penting ketika ujung jari ini menghadap ke depan, lututnya harus menghadap ke depan. Kalau menghadap ke samping, lututnya harus mengikuti arahnya jari. Jangan sampai ketika jarinya ke samping, lututnya ke depan, jadinya seperti ini. Jadi harus seperti ini. Kalau saya lebih suka lututnya dan jari kakinya kita sejajar ke depan. Kemudian dalam otak kita membayangkan kita ini mau duduk. Jadi bukan kita jongkok, tapi kita duduk, yaitu pantat kita yang kita bawa ke belakang. Sehingga pada saat posisi kita turun seperti ini, lutut kita ini tidak melebihi ujung jari. Jadi kalau dilihat dari samping, ini yang salah ya. Ini kayak gini. Ini akan memberatkan sendi kita. Jadi kalau ini batasnya, lutut kita ini harusnya ke belakang sini. Tetap di belakangnya. Tapi kalau kita begini, ini akan sakit. Jadi bokongnya yang ditarik ke belakang. 2 sampai 3 detik turun, 1 detik naik. Jadi 1, 2, 3 naik. 1, 2, 3 naik. Nah, hitungannya berapa? Kalau saya biasa nggak pakai hitungan, tapi tetap dihitung. Jadi maksudnya gini, kebanyakan kalau orang-orang 15 kali, 30 kali dan sebagainya. Tapi itu tergantung levelnya teman-teman sendiri. Saya punya cara yang lebih praktis, ngitungnya adalah ketika teman-teman sudah merasakan panas atau capek pada kakinya. Jadi squat sebanyak-banyaknya, nggak usah dihitung dulu. Begitu udah capek, lah itu baru dihitung. Nah itu kita bisa nge-challenge diri kita sendiri. Mungkin hari pertama kita kuat 3 setelah capek ya. Hari kedua setelah dia panas, kita bisa naik ke 4 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Karena kalau saya sendiri sampai 12 kali ketika sudah panas banget, diterusin tuh masih bisa sampai 12 kali. Mungkin teman-teman lebih kuat jadi bisa lebih banyak. 12 kali itu setelah capek ya, untuk menuju ke capek itu bisa puluhan kali. Tergantung level fisiknya masing-masing. Karena kita nggak pakai beban, kecuali kalau kita ada di gym atau di tempat fitness, kita bisa pakai alat squat, bisa pakai leg press, bisa pakai macam-macam, bisa pakai dumbbell, barbell dan sebagainya. Atau teman-teman kalau nggak mau kebanyakan, carrier-nya boleh dipakai, tapi diisi beban dulu, tuh ya. Ya itu sih. Nah, kebanyakan kenapa? Teman-teman ketika setelah melaksanakan pendakian itu kok badannya rasanya kayak apa, ototnya ketarik semua dan sebagainya di hari selanjutnya.
Itu karena biasanya begini yang saya lihat di di lapangan, biasanya malah mau mendaki yang dilakukan itu memang benar pemanasan, tapi gerakannya itu stretching. Jadi kalau stretching kan begini, terus diangkat, ditarik, begini. Itu kalau saran saya lakukannya jangan pada saat mau mendaki. Karena fungsinya stretching adalah merenggangkan otot sehingga otot itu rileks. Padahal ototnya mau dipakai. Kalau ototnya rileks terus dipakai, dia akan kaget. Akhirnya timbul namanya micro muscle tears atau sobekan-sobekan halus di dalam otot. Lah, itulah yang menyebabkan rasanya sakit. Seperti itu. Biasanya 2-3 hari kemudian masih terasa sakit. Karena memang ototnya lagi luka. Tapi itu bukan cedera. Jadi nggak masalah juga. Cuman berpengaruh sama performance kita. Jadi kapan sebenarnya sebaiknya kita melakukan stretching? Ya ketika kita sudah selesai mendaki. Contoh, kita sudah sampai tempat camp, tenda sudah berdiri dan sebagainya, mau tidur lah kita stretching nggak apa-apa. Jadi tidur kita makin nyaman, tidur kita makin nyenyak. Kemudian pada saat setelah kita turun, kita lakukan stretching. Jadi ibaratnya stretching itu untuk gerakan pendinginannya, sedangkan pemanasannya yang mobility tadi. Kalau teman-teman melakukan gerakan penguatan seperti push up dan squat tadi sebelum mendaki gunung atau pas hari H, itu kami juga tidak sarankan. Kenapa? Karena tenaganya habis duluan nanti untuk mendaki gunung. Jadi strength trainingnya itu dilakukan minimal adalah 1 bulan sampai H-2. Jadi H-1 kita istirahatkan strength trainingnya. Ya kita cuma latihan mobility trainingnya aja. Jadi seperti itu. Nah, kenapa kok harus 1 bulan? Karena nanti teman-teman harus ngerti, harus ada track recordnya. Teman-teman catat kalau bisa. Hari ini kita dapat berapa, besoknya dapat berapa, dan itu harus terprogres. Kalau strength training, lakukan setiap 2 hari sekali. Jadi sekarang latihan, besok libur, latihan lagi, besoknya libur lagi, latihan lagi, besoknya libur lagi. Tapi kalau mobility training, lakukan setiap hari. Dan kedua latihan ini ditutup dengan namanya stretching itu tadi, yang tarik-tarikan itu. Nah, kemudian kapan kardionya? Kardionya dilakukan setelah selesai. Jadi kita lakukan strength training dulu. Ya kalau misalnya dalam 1 hari kita lakukan strength training dulu. Bukan strength training dulu. Mobility training dulu. Jadi kita panasin dulu. Habis mobility training kita strength training dulu. Habis itu kalau mau kardio masuk kardio. Kalau saya biasanya kardio boxing aja di tempat ya, karena saya males lari. Tapi kalau teman-teman mau lari boleh, mau pakai sepeda boleh, atau mau loncat-loncat juga boleh, terserah, pilihan kardio banyak. Cuman kalau saya biasanya karena saya adalah praktisi bela diri, jadi saya biasanya ya mungkin kalau karate itu bisa pakai kata, kalau saya pakai boxing seperti itu. Jadi urutannya ya, mobility training dulu, strength training, kardio, baru stretching. Hari berikutnya strength trainingnya nggak usah, jadi mobility, kardio boleh, nggak boleh, stretching seperti itu. Yang penting adalah mobility-nya, karena kita harus melumasi istilahnya sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Next konten kita akan bahas tentang pengaturan gizi. Jadi apa yang kita siapkan, apa yang harus dimakan, dan apa yang kita harus hindari ketika melakukan kegiatan pendakian supaya kita effortnya bisa minimal tapi hasilnya bisa maksimal alias efektif dan efisien. Terima kasih telah menonton, semoga video ini berguna dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Terima kasih.